Di masa Syekh Abdul Qadir terjadi, manusia kena wabah taun. Barang siapa yang makan rumputan di madrasahku, dia akan selamat daripada penyakit. Banyak orang kena airnya rumputan habis, bikin lagi maklumat. Siapa yang minum di air madrasah, di madrasahku, air madrasahku, dia, nah ini airnya Pak. Nah makanan tadi itu rumputnya. Makanya kata Abah, murid Abah jangan terlalu dikasih ilmu. Ini makanan manakib luar biasa. Zaman Syekh Abdul Qadir bisa menyembuhkan penyakit taun. Habis makanannya di Bang Jeki, ya minumin aja yang banyak. Nah itu zikir jahar, zikir sahabat kanji, bapak ulama besar. Ulama besar dia pada situ dengar bahwa toriko Syekh Abdul Qadir banyak disukai. Bertanyalah kepada gurunya Abu Ishaq Maghribi, wahai guru, saya mau nanya tentang Syekh Abdul. Ditanya oleh kamu, kaji, tahu nggak Syekh Abdul Qadir? Tidak. Syekh Abdul Qadir itu diberikan 12 sifat. Kemul, andaikan lautan jadi tinta, pohonan jadi kalat, jin, manusia, malaikat untuk mencatat tidak akan bisa. Akhirnya saya berkaji ngomong, ya Allah ya Rob, jangan matikan aku sebelum toriko, ketemu toriko Syekh Abdul. Berangkatlah izin guru, dialah Azmir, dia lihat sungai, wudhu. Kalau kita lihat sungai, nyuci kaki, benar? Nyuci muka, nyuci kaki. Ya, sahabat kanji mah, wudhu, sholat mutlak beres, sholat, dia tertidur. Ketika tidur, dibilang mimpi, bukan mimpi, dibilang bukan, ya mimpi. Datanglah Syekh Abdul. La yanta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratus Syamat Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وأشغل للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل للظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Jabal Mujahadah Allah wabil khusus Sohibul Bait, penyelenggara bait Bapak Haji Jeki beserta ibu dan keluarga besar beliau, semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, dilancarkan usahanya, disukseskan usahanya, diberkahkan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, dan anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Juga anak-anak kita mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dijauhkan malapetaka dosa darat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini bukan yang terakhir. Mudah-mudahan masih ketemu saya. Tapi insya Allah penutup kita nyanyi Kusmus kapan-kapan. Nanti nyanyinya nanti. Saya contoh langsung nyanyi. Berarti saya tutup nih. Nanti kapan-kapan kalau udah terakhir. Tetap saya akan mengulang kehebatan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu dari kecil udah beda. Dari kecil tuh. Lahirnya juga beda, waktu usia anak-anak juga beda. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir mendapat gelar waliullah, ada raja punya anak ngidam. Tahu ngidam? Apa ngidam?
Kepengen apa? Lagi hamil. Itu ngidamnya pengen apa? Anggur. Sedangkan pada waktu itu anggur satu pun tidak ada yang berbuah. Gak ada. Senegara itu. Akhirnya ada ngasih tahu, coba minta karomah si Abdul. Itulah beliau hebat Pak. Dengan begitu kebun semua berbuah dan si raja itu merasa senang. Nah, hikmahnya buat kita, tolong kepada ikhwan akhwat, ketika manakiban harus ada anggur, tapi jangan banyak ajak, beli soon aja, jangan banyak. Karena ada sejarahnya itu. Kedua apel, salak boleh ada, pisang boleh ada, pir boleh ada, tapi jangan lupa dua jenis. Anggur dan apel itu tadi sejarah bapaknya Syekh Abdul Qadir makan buah apel ke bawah air, dapat jodoh. Makanya wayahnya nanti kalau manakibat beli apel, beli apelnya gak usah banyak-banyak, satu aja. Yang penting itu namanya asar Bapak. Kenapa Kisarudin doyan jengkol? Kenapa Kisarudin doyan ikan peda? Ada sejarah Pak. Dan yang jelas yang sering makan jengkol, insya Allah setan tidak masuk ke mulut kita Pak. Ibu dengerin, kalau ibu makan jengkol, setan tidak akan masuk ke mulut. Ketika dia mau masuk, oh jengkol, gak jadi Bapak. Kenapa doyan ikan peda? Sejarah di Banten pada waktu itu rame Pak tentang ikan peda. Ikan peda itu kan ada tainya. Sebagian ulama Banten najis, berarti haram. Sebagian enggak, kena binatang laut itu semuanya halal. Yang ada di laut, jangankan yang hidup, bangkainya pun halal. Ributlah, datanglah ke buyut saya Ki Ajari itu, yang sekarang jadi Karamah. Pada tahun itu kan nyari ikan peda kan susah Pak. Datanglah rombongan semua bawa santri Pak. Yang satu menghalalkan, yang satu nah, sampai datang semua dikasih suguhan. Tiba-tiba buyut saya ngomong, kalau makan banyakan begini, kalau tidak ada ikan peda kurang nikmat. Tiba-tiba ada orang bawa 2 beronjong ikan peda. Nah, yang mau nanya nggak jadi Pak. Yang nggak haramin makan, apalagi yang makanya Kisarudin sampai sekarang doyan ikan peda. Ya, jengkol Bapak saya bilang kalau pengen jangan kena diabetes, sering makan Alhamdulillah saya umur sekarang 35 dan umur saya 35 itu ada resep, tapi makannya jangan sekarang, dari dulu. Kalau sekarang Bapak hilang kena penyakit diabetes, makan jengkolnya tiap hari 3 kilo. Nantinya jajem kolen dah. Alhamdulillah. Jadi Syekh Abdul Qadir itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri fazad kapat tadi. Syekh Abdul Qadir tahu, dia itu tahu bahwasanya dia tahu sesungguhnya, ikutilah. Berkaitan dengan di surat Al-Qur'an, di surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Supaya apa? Kalau kita ingin sholat sampai kepada Allah, lagi sholat ingat kepada Allah, carilah guru yang ngebimbing rohani tapi tidak minta upah. Siapa? Abah Anum Mursid. Murid Abah Anum udah kehitung Pak. Ya, bukan puluhan ribu lagi, sudah jutaan. Dan Abah Anum akhlaknya luar biasa. Ya, yang manapun datang ke Abah dilayani. Coba zaman sekarang yang datang bawa sepeda bakal diterima. Maka sudah ada, wih Kiai Sakti, saya 3 kali ke rumah ketemu, bukan sakti karena ente naik sepeda, coba bawa mobil. Wih, bawa mobil itu. Nah, ini masih banyak di Banten Pak, gak disebut saya namanya. Pernah dikerjain orang, padahal orang itu tahu gelagat dia. Kalau bawa motor, bawa sepeda, biar bawa duit 1 juta, gak bakal dilayani. Dia datang bawa mobil, boleh minjem. Langsung suami, apa mi? Istrinya suruh motong ayam. Disuguhan beres minta. Setelah beres,
bayangan dia mobilnya mobil mewah. Ya, apa yang terjadi? Coba bilang terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Padahal yang naik sepeda itu bawa duit. Nah di Abah Anam tidak ada. Yang naik motor, yang naik bis, bawa mobil sama. Min asadul Rasul adalah yang dilakukan Nabi, Abah laksanakan. Beruntung Bapak kita ini ya dipertemukan dengan walau secara zahir tidak. Suka ada orang bilang, bagaimana Pak Yai kita ini belajar thariqah tapi tidak ketemu dengan Abah. Ya. Saya bilang alangkah bahagianya yang baru ditalkin sekarang atau kita selama ditalkin belum terkenal apa, itu lebih bahagia daripada yang ketemu Abah masih hidup. Maka ada kawan Jejen, ketika Abah masih di alam dunia, Abah secara basyariah punya istri, punya anak. Nah sekarang siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Makanya Robito sekarang lebih cepat hasilnya daripada Robito ketika Abah masih hidup. Kenapa? Karena Abah kan punya umi, Abah punya anak, Abah punya cucu. Sekarang udah beda alam. Siapapun murid Abah di Palembang sering Robito nyambung. Itu fatwa Ajengan Jejen dan saya pun sama. Karena Abah sudah beda alam. Jangan kurang-kurang Robito. Robito tun wa muraqabatun masuk syarat berrobito itu tapi muraqabah. Apa muraqabah? Zikirnya dijalankan, khotamannya dijalankan, manakibannya jalankan. Ini mah zikir 3, khotaman 3. Khotaman lagi insya Allah Pak Robito setahun baru nyampe. Setahun baru. Inilah ahlak Abah Pak. Makanya di Abah dijamaahkan. Buat kita yang malas berjamaah nilainya sama. Nilainya sama. Kalau sendiri mah punten Pak, punten paling banter 3 kali. Udah Robi ya sirlan. Alhamdulillah. Jadi si Abdul Qadir itu tadi di Mankobah sebelum lahir aja sudah diinformasikan. Ya sudah diinformasikan. Si Abdul Qadir di bulan Ramadan pernah diundang 70 muridnya. Ada Pak. Apa jasad, apa ruhnya, apa ruhnya? Gak usah dijawab, yakin aja Pak. Ntar minta ilmunya lagi ke saya. Kadang-kadang Iwan suka begitu. Oh si Abdul Qadir diundang 70 orang muridnya. Ya. Dan di rumahnya pun si Abdul Qadir buka. Cemen Pak itu apa? Cemen. Bagi si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir Pak bisa bertemu dengan Allah itu Pak ya. Makanya nanti yaumil kiamah di surga nikmat, punya bidadari nikmat, punya bidadari nikmat. Yang paling nikmat adalah ketemu tuh. Wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tuh ujung surat apa? Al-Kahfi itu ada seorang pemuda itu kerjanya ibadah. Punya raja yang zalim, kaburlah sampai dia tertidur selama 300 ada 300 tahun. Nah ini ya, saya bilang kalau orang jago melek gak aneh, tapi saya salut kepada orang bisa tidur sebulan. Ayo ada gak? Hei, kayak saya alhamdulillah nggak bisa tidur 40 hari, gampang. Tapi saya kagum kepada orang sebulan nggak bisa bisa tidur minimal ya lumayan ngurangin makan, ngurangin jajan. Makanya jangan sombong saya bisa melek, jangan. Kalau belajar melek gampang ke ikan. Ayo ada ikan ngedip nih, ada ikan ngedip nggak? Makanya jangan sombong. Tapi saya salut orang Palembang bisa tidur selama 1 tahun. Hebat Pak. Berarti anak buahnya Ashabul Kahfi. Artinya bisa tidur jangan sombong, bisa melek pun jangan sombong. Nah belajar zikir ini supaya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu wa man arofa rabbahu faqad jahila nafsahu. Minimal kenal diri ya. Kalau kita sadar Pak, jadi orang sombong gak pantas Pak sebetulnya. Malu, kita keluar dari mana?
Jawab. Keluar dari mana? Jalan itu. Makanya kalau Bapak mau ingat, kita ini keluar dari situ, Bapak. Itu obat diri kita, Pak. Ya. Kadang-kadang kita lupa, dia keluar dari mulut, ada. Semua dari yang beda di dunia ini cuma Kanjeng Nabi tanpa disesar, Pak. Tanpa yang lain mah kan disesar. Nabi mah apa? Dan keluar jantung dikabutkan ibunya tidak nangis. Kalau kita orang Arab, orang Cina, orang Palembang sama. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia langsung berdiri dan tidak ada nipas, Bapak. Kalau istri kita berapa hari? 40. Mana bawa asam lagi? Ya Pak ya? Ya. Siti Aminah mah Masya Allah Pak, lahir tidak nipas, lahirnya juga tidak sakit. Coba bini ke Bapak dikasih debu supaya jangan banyak makan bakar-bakar ikan, ya gak boleh makan telur macam-macam, Mbah. Siti Aminah tidak, hamilnya pun tidak pernah ngidam, wala alaman wala sikolan. Apa yang di jalan ke apa dari sekolah saya belum Qadir sama, cuma bedanya saya belum Qadir mah umatnya lah nabi ya pada tidak ada nabi setelah Kanjeng. Nah kita ada lagi harus yakin itu lah nabi ya Pak. Kalau ada orang ngaku-ngaku jadi nabi ya insya Allah nabinya palsu Bapak. Nah jadi alhamdulillah malam ini kita di malam apa ini? Malam Selasa itu kesukaan Syekh Abdul Qadir. Kalau ada orang meninggal hari Senin, ikut asar Nabi. Kalau meninggalnya hari Selasa, berarti ahli ngaji. Ahli. Kalau meninggalnya hari Rebo, seorang kiai, berarti temannya Firaun. Abu Jahal hari Rebo, Firaun hari, Haman hari, Namrud. Semua orang kafir itu meninggalnya hari Rebo. Kita mah jangan, Pak. Jangan, Pak ya. Hari Rabu apa malam ini? Banyak Pak Kiai, Pak. Saya diajarkan bapak saya, ilaiki itu jangan lagi hidup, bagaimana matinya. Nauzubillah, seorang kalau kita mah nggak bukan kiai kan Pak, kita mah bebas-bebas saja, kita mah nggak dihitung lah. Kalau ada kiai meninggal hari Senin, luar biasa hebatnya, seperti guru kita Abah Hanum. Kalau meninggal kiai hari Selasa, ahli ngaji. Kalau meninggal kiai hari Rebo, berarti tak kiai temannya kenal Firaun. Dan hari Rabu itu adalah nauzubillah Bapak ya, udah nauzubillah aja. Ada lagi yang namanya Rabu Wakasa. Di bulan Sopar, hari Rabu terakhir bulan Sopar, Allah nurunkan puluhan ribu penyakit. Bila mana orang terkena, insya Allah innalillah wa inna ilaihi. Makanya Abah sangat menjaga hari Rabu Wakasan, melaksanakan sholat lidafil bala. Doanya di sini saya baca, Allahumma ya syadidal quwa. Baca Bapak. Bin nafsi wad dami wal lami wal uzmi wal juludi wal uruq itu. Subhanaka idza qadaita amran anta qula lahu kun fayakun. Di masa Syekh Abdul Qadir terjadi, manusia kena wabah taun. Barang siapa yang makan rumputan di madrasahku, dia akan selamat daripada penyakit. Banyak orang kena airnya rumputan habis, bikin lagi maklumat siapa yang minum di air madrasah, di madrasahku, air madrasahku, dia. Nah ini airnya Pak. Nah makanan tadi itu rumputnya. Makanya kata Abah, murid Abah jangan terlalu dikasih ilmu. Ini makanan manakib luar biasa. Zaman Syekh Abdul Qadir bisa menyembuhkan penyakit tahun. Habis makanannya di Bang Jeki, ya minumin aja yang banyak. Nah itu zikir jahar, zikir Sahabat Kanji, bapak ulama besar. Ulama besar dia pada situ dengar bahwa Toriko Syekh Abdul Qadir banyak disukai. Bertanyalah kepada gurunya Abu Ishaq Maghribi.
wahai guru, saya mau nanya tentang Syekh Abdul. Ditanya oleh guru, kamu kaji tahu nggak Syekh Abdul Qadir? Tidak. Syekh Abdul Qadir itu diberikan 12 sifat. Andaikan lautan jadi tinta, pohonan jadi kalat, jin, manusia, malaikat untuk mencatat tidak akan bisa. Akhirnya saya berkaji ngomong, ya Allah ya Rob, jangan matikan aku sebelum toriko Syekh Abdul. Berangkatlah izin guru, dilah Azmir, dia lihat sungai, wudu. Kalau kita lihat sungai nyuci kaki, benar. Cuci muka, cuci kaki. Ya, sahabat Kanji mah wudu, sholat mutlak beres. Sholat, dia tertidur. Ketika tidur, dibilang mimpi, bukan mimpi. Dibilang bukan, ya mimpi. Datanglah Syekh Abdul, diberikan mahkota. Mimpi itu, kata gurunya, itu mahkota kemuliaan. Nah, sorban itu berarti zikir. Nah, kita dapat dari Abah Anom. Syekh Ahmad Kanji itu kerjanya tukang ngambil kayu, Pak. Buat siapa? Fakir miskin. Kira-kira ada di Palembang kiai ngambil kayu buat orang miskin? Ada nggak? Sampai mati gak bakal ada. Cerita guru, jangan kaji sekarang kepalamu sudah mendapat, tapi dia cinta fakir miskin, dia berangkat cari kayu. Ketika akan diangkat, itu kayu melayang-layang 7 hasta. Berarti berapa meter tuh Pak? Lupa lagi kemarin tuh. 3,5 meter. Iya. 3 meter 40 hasta berarti 20 hasta, itu dari sini ke sini berarti setengah. Nah 7 hasta itu kayu ngikutin. Apa artinya Bapak buat kita nih? Orang yang sudah ditalkin zikir jahar, dia akan diselamatkan oleh Allah. Gak usah takut santet Bapak. Karena orang semuanya takut yakinlah santet yang bikin Allah, selamat yang bikin Bapak Ibu. Sudah ditalkin zikir jahar, kayu aja gak nempel tuh Bapak. Itu tamsilnya Bapak itu. Amalkan aja. Zikir jahar amalkan, zikir hobi. Mal bisa zikir jahar sempurna tanpa kopi, mal bisa kopinya jalan tanpa jahar. Gak bakal ada orang makan gak minum. Kalau Bapak makan doang gak minum, kira-kira gimana itu? Keselakan. Atau Bapak minum aja tapi gak sebulan kayak orang hamil 7 bulan. Artinya ini penting Bapak. Jadi Abah memberikan itu dengan penuh keikhlasan. Tabah yang diangkat wakil talqin itu bukan kemauan Abah. Pernah kejadian Suralaya Bapak, ada kiai besar di Suralaya, ada apa-apa Abah sering nanya. Abah itu sering bikin jembatan baik dan Pak. Kiai ini gimana? Padahal Abah tahu. Jadi jauh. Oh itu Bah. Oh. Ketika ada wakil talqin diangkat, bukannya dia diangkat, yang diangkat guru sekolah SD. Coba. Kan ramai di Suralaya Bapak. Loh, dia kan bukan kiai. Sedangkan yang itu mah ya, toko kitabnya banyak di Suralaya. Kok nggak diangkat wakil? Dia nggak sadar Abah itu. Emang Abah orang bodoh. Dia sering nanya alfiah ke dia. Atau Abah mah udah. Mursyid itu mustahil tidak menguasai ahli fikih. Ahli tafsir dikuasai. Contoh masjidnya Bapak. Belum pernah ada masjid sehebat Suralaya. Paling bantar kholwatnya 1. Tahu kholwat? Kiri kanan ada. Di Suralaya ada berapa? Ada 2 Pak. Kenapa? Buat syarat orang berjamaah. Berjamaah itu. Makanya kalau perlu pakai tangga, kalau depannya gak ada awan, tugasnya berjamaahnya Bapak. Makanya boleh berjamaah tapi jangan makmuman. Contoh di sini nih, di atas nih, ikut berjamaah, kan gak nyambung. Boleh berjamaah tapi tidak makmuman. Tapi kalau manjang sampai 10-100 meter, boleh kalau nyambung. Contoh Bapak di Suralaya suka sholat di makom, ya. Karena saking padatnya, ada di depan masjid. Boleh nggak Pak Yai? Boleh berjamaah, tapi jangan makmuman. Makmun itu di belakang. Itu. Ada yang nanya Pak Yai, orang dengki. Pak Yai, masa imam sholat nongkrong di warung, gebukin? Loh, nggak bahaya. Dari situ bilang imam sholat nongkrong
di warung, benar apa salah? Gebukin maksudnya suka ngimamin tapi nongkrong di boleh gak? Boleh. Wakil takil aja warung nongkrong, kurang ajar bener orang. Masa payah imam sholat nongkrong di kata pakai gebukin aja. Lagi ngimamin apa enggak? Enggak, itu bukan imam. Imam itu lagi sholat. Paham? Ada makmumnya. Walaupun payah tukang imamin sendiri, ya bukan imam. Imam itu lagi lah ini mau orang benci, sirik tau orang sirik. Masa si Ustadz Maduan nongkrong di warung, imam nongkrong, kalau Pak Haji Maduan boleh, kalau lagi imamin sholat boleh enggak? Makmumnya di masjid, imamnya gimana itu? Belajar ilmu mantik dong. Nah gitu. Ada lagi kemarin mana tuh Pak Haji, Pak Ustadz apa? Anwar Sadat. Sholat pakai kacamata nggak boleh. Ya emang benar. Benar nggak? Nah, mungkin orang itu nanya bercanda, ya. Mungkin orang so tahu gitu. Gak jadi masalah Pak kalau tidak mengganggu anggota sujud. Tapi kalau sholat pakai kacamata nggak pakai sarung, sangga kira-kira. Ayo pakai kolor hijau. Jadi ini ada orangnya di atas tuh. Nanya ke Pak Yai, ada orang saya disalahin. Mungkin dia bercanda. Sholat itu Pak Ustadz tidak boleh pakai biasa pakai emang benar pakai apa? Pakaian yang nutup aurat. Nah, pakai kacamata itu boleh-boleh saja, yang penting jangan mengganggu. Nah, bagaimana Pak? Di sini ada bisul. Oh, bisul. Apa deh? Cari gini boleh. Sama dengan atahiyat. Kalau ininya nggak ada, jangan diganti pakai ini, jangan. Asyhadu an la ilaha illallah, buat tabok itu. Awas, gak boleh. Ininya nggak ada, cuma ada ini. Asyhadu an la ilaha illallah, jangan. Atau ininya nggak ada, nggak boleh. Tetap pakai rasa ini. Ya. Kedua, dalam hadis katakan di yaumil qiyamah banyak tangan buntu. Kenapa? Suka begini Pak. Awas itu. Sah sholatnya, tapi yaumil qiyamah ininya kagak ada. Potong. Makanya tetap begini. Ya. Bagaimana yang gemuk? Kan hukumnya kagak yang gemuk yang kurus. Ya. Kalau orang kan sampai begini. Maaf, sah sholatnya, tapi di yaumil qiyamah ininya. Nah, lihatlah foto Bung Karno. Bung Karno itu ulama besar Pak. Itu kiai-kiai sampai Bung Karno tangannya begini. Kata bapak saya, tuh Bung Karno ahli kasab. Presiden sholat jaban, yang lain bukan begini semua Pak. Ini nggak boleh Pak Maduan. Nah. Adab itu. Kalau sudah diampuni, udah tenang aja lah. Gak usah tegang Pak. Yang penting sampai rumah bini senyum. Ya, alhamdulillah. Tidak sedikit saya gambar-gambaran tentang pergi Pak. Jadi Abah Anom itu seorang ulama fikih, seorang ulama tafsir, seorang ulama hadis, seorang ulama tasawuf. Dalam kitab Dasul Iman kata, saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Di akhir zaman kata Nabi, manusia akan lari ahli fikih dan kok beda. Setiap ulama ahli fikih belum tentu ulama. Contoh banyak kiai pesantren tapi bukan ahli la ilaha illallah. Bahkan saya berulang nyampaikan, orang hebat ilmunya kitab ini kalau dia tidak zikir hatinya sama dengan monyet gulung-gulung kalapo. Pengen makan kelapa nggak bisa tuh monyet, padahal dia canggih ya, bisa metik kelapa, bisa ya, bisa loncat sini loncat sini. Tapi kenapa banyak di antara kita jago ngajinya, kalau gak zikir hatinya sama dengan monyet. Anggaplah kita tupai Bapak, kita ini tupai udah kecil ya. Gedean mana monyet apa tupai? Gedean monyet. Tapi monyet Bapak tupai bisa ngelobangin. Coba anggaplah kita nggak punya ilmu tapi tahu zikir kok. Paham gak ini? Monyet tadi ilmunya banyak tapi tidak belajar zikir, jadi zikir. Kelapa itu coba dipegang aja patoknya.
Lah kita nggak punya ilmu apa-apa. Belajar ilmu bajing kecil, tapi bisa ngelobangin kelapa juga buat kelapa muda, Bapak. Kelapa tuh dengan apanya dulu? Air kencing. Kalau nggak percaya, ambil aja air kencingnya. Setiap kelapa jatuh yang bolong pasti bau asem. Kenapa bau asem? Bekas air kencing. Tuh. Ilah kalau bersyukur. Bukan saya bela jamaah, bukan. Kenyataan begitu. Itu aja. Kalau ada orang pintar, santrinya banyak ribuan, gak zikir mah hatinya sama dengan monyet mainin. Ya udah ya. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi pengamalan zikir jangan ragu, Pak ya. Yang ragu ada doa Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana. Kalau kita nggak ketemu apa nggak pernah dibaca itu. Ya, apalagi sholat 42 ya. Tahu juga kalau Rajab puasa. Abah Ana mah hebat, gak pernah puasa. Kalau mau puasa, yang penting sholat 40 rakaat itu adalah apa itu? Buaya. 23 monyet. 42 itu saya kadang-kadang begini, Pak. Ini gak apa-apa lagi gaji Pak ya. Ada buaya daerah, ada buaya muara. Benar. Kan di Betawi kalau ngebesan pasti ada roti. Katanya buaya itu kawinnya seumur hidup sekali. Ininya apa namanya? Filosofinya. Jadi Jakarta itu pasti ada roti sepasang itu. Saya tanya orang Betawi, tahu? Enggak. Buat apa? Saya jelasin lagi ceramah. Ada buaya darat, ada buaya muara. Apa bedanya? Beda makannya doang, Pak. Kalau buaya muara begini, tok. Kalau buaya darat, lah, buaya muara makannya gimana? Tuh, kalau buaya darat, ayo semua Pak. Baru tahu saya. Itu mah guyonan aja lah sebetulnya. Tapi bener juga sih Pak. Buaya darat tuh bukan dari depan, dari belakang. Itu Jakarta pasti Pak itu. Setiap ngebesan pasti ada roti. Binatang yang sejati setia adalah buaya Pak. Ya mudah-mudahan dengan berzikir satu kita ingin selamat dunia akhirat aja Pak. Jalanin aja di abang mah ada ini nggak ada, sama ibu-ibu sama bapak-bapak sama. Coba di Suralaya yang amalannya sama, yang lain mah pasti beda perempuan ya, pasti beda wiridannya. Di Abanam sama zikir jahar, zikir hopi, otak apalagi sekarang Ibu Bella dibuka silakan Ibu Bella manakiban. Dulu pernah ada wakil talqin songong dihajar, yang ngelarang siapa? Perempuan baca tasbih. Jadi kalau manakib itu perempuan nggak boleh baca? Lah boleh kalau dia manakib sekeluarga. Ayo, suaminya MC, yang baca Quran anaknya, baca tasbih anaknya, istrinya, yang ceramah anak boleh Pak, boleh lingkungan kecil boleh. Yang dilarang itu manakib sebelum Jumat, cuma itu aja. Ya, Abah tidak pernah melakukan manakib hari Jumat sebelum Jumat. Bagaimana pagi-pagi? Boleh habis subuh. Tapi jangan udah waktu duha. Ada aturannya Pak. Makanya di Suryalaya setiap hari Jumat doa. Abah mah nggak banyak omong Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Suryalaya biar tanggal 11 hari Jumat tetap manakiban hari Sabtu. Gabanom, gak pernah banyak omong apa itu. Asal Jumat Sabtu, asal Jumat Sabtu. Nah kemarin waktu Desember ya Sabtu. Padahal Jumat itu beliau Pak. Jadi kita pun sama. Kalau mau menakiban barangkali habis subuh boleh. Habis subuh boleh. Kalau udah waktu duha, Abah tidak pernah melakukan. Habis Jumat boleh. Habis Jumat boleh. Kayak kemarin di Bang habis tuh. Kan habis Jumat kan enak. Habis Jumat langsung kalau bisa habis Jumat semua Pak, supaya makannya boleh ya. Tapi kalau sebelum Jumat tidak ada tuntunan dari Abah tuh ya.
masalah baca Quran. Nah sekarang diseragamkan. Makanya LD tugas bulan ini boleh Pak ya. Kemudian nggak ada yang bisa nih surat ini nggak bisa, boleh baca inna atayna boleh Pak. Coba pakai gaya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah pasti enak bacaan begitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir. Wih enak juga nih. Pas bicara tanya inna atayna. Padahal saya nggak bisa baca Quran ya, padahal inna atayna Al-Quran bukan. Coba pakai gaya Pak, itu saya sering Pak. Hebat. Nah, bikin orang gar kan begitu Pak ya. Hidup itu jangan terlalu serius Pak, udah utang banyak. Nyantai aja lah. Boleh inna atayna, boleh Al-Baqarah, ayat kursi. Karena ayat kursi mah hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Boleh itu Pak. Ini Pak, aduh pakai gimana? Saya nggak bisa nih baca Quran. Al-Fatihah? Boleh Bapak. Ceramah saya ajarin. Hikmat ilmiah. Nggak ada kiai, nggak ada ustaz, pokoknya tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mukaddimah dan isinya sama seperti Ki Sirajuddin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Kita yang mempersulit Bapak, berhubung tidak ada. Boleh tuh. Ya orang kan serius dengar ya. Wah, hebat nih, mau di ceramah itu pasti serius. Dengerin. Pura-pura gaya dulu. Yang saya hormati, gaya, Bu. Pakai gaya. Bukan ilmu gaya lah. Mudah-mudahan kita semuanya macam-macam. Ibu-ibu yang hormati, insya Allah mukaddimah dan isinya. Terima kasih atas dari wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan Abah Hanum itu tak pernah menjelekkan bacaan. Enggak pernah. Kalau yang sumbing, kalau yang bisu, itu apa? Ingat ceramah ajangan jajan. Bisa jadi yang di bawah beduk itu yang dapat karma apa? Artinya apa? Happy aja lah, happy ya. Jangan minder, biasa aja. Inilah kita yang kata bahwa kasimu berarti kita dipersatukan oleh pertemanan kita, bukan hanya di dunia sampai hari kiamat, Bapak. Coba enggak? Bukan hanya di dunia. Orang-orang yang sudah ditanamkan zikir bukan dicabut, dijemput. Nah, almar'u ma'aman ahabba. Saya sering menyampaikan seluruh sahabat semua membawa bendera. Abu Bakar megang bendera, Umar semua. Nah kita ikut yang mana Pak? Karena secara syariat kita nggak bisa ikut siapa-siapa. Abu Bakar nggak bisa, bukan punya orang kaya. Ikut Umar bukan pejabat. Ikut Sayyidina Utsman bukan hafiz Quran. Ikut Sayyidina Ali gak pernah perang agama. Udahlah, dengan zikir jahar ikut Sayyidina Ali. Dengan zikir khofi ikut Abu. Tuh bayangkan Bapak. Padahal dalam syariat itu yang ikut rombongan Abu Bakar itu mereka yang punya harta disumbangkan semua ke kanjeng Nabi untuk perjuangan. Ada zaman sekarang? Ada gak? Masuk masjid aja bawa duit 5.000, 50.000, 100, ada kenceleng berapa? 5.000 Bapak. Ya, pernah kejadian dia berangkat ke masjid jam 11, Dohor jam 12 lewat, udah baca Yasin udah, kan ngantuk Pak. Ketika ngantuk-ngantuk kelewatlah kenceleng, dia mau lihat masukin 5.000, tapi dia ambil yang tertrip. Kata yang sebelah, waduh hebat amat, ngisi kenceleng 100, berarti banyak tuh. Hebat kamu. Hebat apaan? Lebih banyak duit apaan?
Itu bisa yang bener lu. Itu ikhlas gak kita Pak? Yang bener lu. Ikhlas gak? Kan diaca 5.000. Diaca 5. Berhubung kelamaan di masjid kan matangan. Lewat kencing setengah sadar. Terus seberapa maduan? Waduh pakai banyak duit kan. Habis sholat Jumat kita masuk restoran Pak. Ngomong lagi sama saya. Yang bener pemaduan. Oh iya, salah masukin ikhlas pakai ikhlas. Bohong coba ikhlas apa? Ikhlas itu seperti Abah nanamkan zikir hobi. Itu orangnya ikhlas. Iza zakartani syakar. Itu kalimat syukur itu tadi. Orang bersyukur itu bukan hanya pakai lisan, bukan. Itu namanya syukur syariat. Suami pangkatnya naik, alhamdulillah. Panennya bagus, alhamdulillah. Makan durian manis, alhamdulillah. Makan durian mentah. Tapi orang toriko mah walaupun ngomong kurang manis tetap dia bersyukur. Nah. Kalau orang syariat mah nih durian nggak manis. Tapi kata orang syariat mah tetap syukur. Alhamdulillah, yang manis habis, yang kagak manis juga habis. Ya inilah berbagai ibu ya, bisa menyelamatkan orang tua ibu ya. Kita sama-sama yatim piatu Pak ya. Pak Madun masih ada orang tua? Orang tua masih ada? Orang tua masih ada? Anak yatim dong? Ibu masih ada? Dua-duanya? Berarti Pak Madun dengan saya sama. Yatim piatu Pak. Yatim piatu. Berarti kita gak punya orang tua kita gak butuh pempek, gak butuh beras. Birru abaukum tabarrukum abnakum. Ibu bapak kita sering mendoakan orang tua dengan zikir. Anak kita pernah doakan kita. Ya. Anak soleh itu bukan istilahnya bukan. Ya ini termasuk anak soleh. Walaupun jaraknya setahun sekali. Ya Pak ya. Setahun sekali tiap minggu. Setahun. Kita jujur aja lah. Setahun. Lebat. Loh itu pun kalau nggak hujan angin. Hujan angin kalau ini jarak gak bakal jarak. Dengan tiap hari la ilaha illallah qalbunya zikir tiap hari ngirim pahala. Makanya ini kata Nabi, orang sering zikir itu memperlambat kiamat. Harusnya orang yang zikir selama kita Pak. Selama di dunia masih ada la ilaha illallah pasti kiamatnya bakal jadi. Sejelek-jeleknya orang ketemu hari ada kiamat, ada kiamat. Kiamat mah pasti tapi belum jauh. Tapi kiamat mah kemarin mati. Dia ketabrak kereta kiamat. Dulu suka ada Pak Imam Masjidil Haram mimpi bahwa dunia sebentar lagi fotokopi. Kalau siapa yang nggak fotokopi dia akan celaka. Apa nggak takut Bapak? Nah sekarang melalui WhatsApp tuh sekarang itu. Ya. Kita jawab Bapak, kalau kiamat masih jauh. Kalau kiamat mah kemarin ketabrak kereta. Kurang ngajar tuh Bapak itu. Sekarang ada lukisan-lukisan di besi itu kan. Ya. Gambar-gambar kiamat begini ngapain? Di almari Pak ada kayaknya tuh ya. Yang gambar itu gambar-gambar apa? Hari ini. Ini pelecehan mengalihkan kita zikir. Takut, orang takut itu orang zikir. Kita mah istighosah tiap saat. Orang-orang istighosah kalau nggak hujan, minta hujan. Hujan 5 bulan. Abah anama tiap pada dia Allahumma skinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Tuh. Kita mah bukan pengakuan, pembuktian. Ngapain sholat tidak fil bala? Bukan hanya buat hewan. Minta kampung ini jangan kena bala Bapak. Ini yang namanya khosril am. Kita yang berbuat semuanya kebaikan. Contoh di Suralaya. Apakah banyak ikhwan Suralaya? Sedikit Pak. Dari Pamoyanan tuh jarang ikhwan itu. Tapi walaupun jarang, tidak. Insya Allah kebaikan barokah banun. Contoh Pamoyanan sampai Suralaya jalan bagus karena milad 2005 tuh Pak. 2000 tahun 2005 sampai sekarang tuh jalan nggak pernah rusak. Hebatnya sampai kepala itunya bingung. Yang lain mah udah 10 kali ganti. Lah ini mah dari Pamoyanan sampai apa itu gak pernah rusak. Paling bolong dikit.
Dari 2005, berapa tahun di sini? 20 tahun, Pak. Itulah karomah. Jadi abah gak pernah pergi, biarin. Ya. Walaupun mereka tidak berzikir, barokahnya supir angkot berkah, tukang ojek berkah, tukang tutut berkah. Ada tukang tutut sana? Ada. Baik. Di apa itu, Pak? Dari Abah Adam yang jual keris gak diusir, Pak. Macam-macam. Buli-buli jual tuh di Pak. Enggak. Ayo coba. Masa murid Abah masih takut sama keris? Jangan begitu, syirik lah. Zikir itu menggigit penyakit syirik, Pak. Kalau di mana, ngapain di pesantren jualan gini ya? Batu combung. Batu combung. Kalau colekin cewek ngejar-ngejar, gampang, Pak. Kejar-kejar cewek, ngambil tai ayam. Kita mah kecil banget, Pak. Di Abah Adam jaga di berani usir. Ya. Coba ditebar gitu. Ngapain kamu jual buli-buli? Kan ada tuh kayak model apa? Cincin, keris, gambar, combong, banyak itu. Gak pernah diusir. Kenapa jawab? Masa sih zikir kalama gituan tuh? Hebatnya Abah itu. Dan Abah tidak mudah bilang ke orang syirik, gak pernah. Jangan begitu. Bisa jadi dia lebih hebat daripada. Nah ini Bapak ya, saya cerita ini kenyataan yang Abah lakukan. Ketika Abah ke Tangerang, Abah dengan muka yang renyah 2006. Udah ke Tangerang gitu. Dengan berapa mobil? 13 mobil. Abah minta 16 kamar. Hotel bintang 5. Malam minggu, hari Sabtu aja udah habis. Kang Haji Baban telepon, abang gak mau nginep di rumah Fauzi Bowo. Tetap pengen nginep di Tang. Karena besok hari Minggu peres. Apa yang terjadi Bapak? Kabar yang habis jam 5 membatalkan semua. Atas 8, bawah 8 ada sebit buat Abah dan Kang Haji Dudun. Bersih semua. Mundurkan diri. Cuma pusing manitia. Udah bayar cash. Ayo. Kan gak boleh diutang. Kalau mah Abah lagi keluar. Sekamar. Dari masuk sudah dibayar, Pak. Panitia anggaran 40 juta. Buat peresmian udah dapat duit 20 juta. Bayangin. Suruh bayar hotel 17. Yang sewit 2-3 juta. Yang 14 kamar. Itu 14 yuk, masih murah dulu mah itu. Abah hebat, dapat. Kita pusing, datang. Ini sekamar ini. Dan ketika Abah masuk kamar, Abah tidak sakit, Bapak. Tadi kursi Bapak begini, Abah. Ya, tempat tidur. Ketika jam 9 masih ada Umi, Kang Haji udah meninggal. Keluarlah Mono Hotel Imperial, harga duta itu, yang di Lipo. Abah minta apa? Minta salad dan sop buntut. Tuh, berarti Abah sehat Bapak ya. Yang sakit itu kita, Abah mah sehat ya. Jadilah sedikit apa harus kita terakhir saya ceramah menjadikan kemuliaan Abah supaya jangan ada keraguan. Ya. Wala yaktur fi qalbi. Satu, jangan merasa minder dan jangan merasa lebih. Oh saya kan udah senior. Saya udah usul, wah habis Pak. Contohlah akeh, gimana akeh? Pakai takin pertama, gimana akeh? Kalau di Suralaya gini, dan akeh itu tiap hari ke Suralaya bisa 7 kali Pak. Pulang ke Jawi balik lagi. Loh kakek dipanggil Abah, tapi nggak nemuin Abah. Duduk aja di kantin apa di Betul Mal, balik lagi. Sampai rumah dipanggil lagi Abah. Manggilnya pakai apa? Bukan pakai HP, bukan pakai orang. Datang lagi sampai orang bilang, ya Ake, sehari 7 kali. Saking hormatnya kepada Abah itu. Ada orang ahli batu Pak. Dibawa kayak begini doang pakai tuh. Jadi tepung itu, jadi tepung. Jadi tepung. Nah, dia ketatang-keting, nggak tahu Ake lagi gini aja di Betul Mal. Pokoknya batu saya itu wah macam-macam. Nah, bawa ke dia, panggil, mana batu teh? Jadi tepung Pak, Akeh. Tapi Akeh gak pernah menampakkan kelebihan beliau. Abah disaksikan 2 teman akrab, 1 Akeh, 1 Aang. Kalau Akeh lebih tua dari Abah, Aang lebih muda. Ini saksi bawa kemursidan Abah kamil mukamil. Nah, kemursidan Abah yang milik Abah itu bukan
muridnya, bukan adik kelasnya. Adik kelasnya bilang bagus, atasannya pun termasuk tanda-tanda dari setelah ada. Abah Hanum belum lahir itu. Bahwa akan terus Abah Hanum itu adalah Abah Hanum, Bapak ya. Jadi Abah Hanum kalau kata Bu Yarin mah, walaupun usia lebih muda Abah Hanum tidak akan bisa gantikan Abah Hanum. Abu Yarin itu ulama besar Bapak di Banten itu, di Cibuntu ya. Santrinya ribuan. Ketika Abu Yarin meninggal, Abah ngutus cucunya salamin, apa bicaranya? Abah Hanum kok tahu saya mau meninggal itu? Benar, setengah bulan meninggal itu ahlak Abah ya. Jadi ahlak beruntungnya Bapak kita semuanya, jangan ke bawah yang gagal. Dah, amalkan, amankan, lestarikan. Ya. LD-nya ada, Ibu Belanya itu sampaikan, mudah-mudahan berbuat ya. Nah sekarang baru nyanyi kapan-kapan kita berjumpa lagi, mungkin lusa. Berkeyakinan kita bukan hanya pertemuan di dunia, insya Allah kita akan bertemu di sana. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul, tapi nggak malam ini pemaduan. Jangan pegang lah Pak ya. Pak Jeki tenang aja, tenang. Insya Allah selama orang sering zikir, yakin dipanjangkan umur. Amin. Selama orang sakit bisa makan, insya Allah nggak bakal mati. Kalau Bapak datang ke orang yang meninggal, datang lagi makan, insya Allah gak jadi matinya. Ngerti nggak? Ada orang mati, Bapak datang, dia lagi makan, nah berarti jadi gak matinya? Nah gitu aja Bapak ya, mati jangan takut-takut, jangan berani-berani ya. Kita pasti udah dibekelin Pak, enak. Kenapa kita jadi gak pernah mau capek, pengen mati sedang nalkin ya. Kenapa? Yang nalkin itu bukan kisirot, yang nalkin itu apa tuh ya. Makanya sedang nalkin itu, tolong, pernah kejadian ada orang melototin di Lampung Pak gini, mentar Bapak. Kata pakai tawaju kan begini, dia mah nggak gini aja, mental itu, mental di kampus lagi. Untung gak mati juga Pak. Wah, udah lah gitu ya. Ini tuh pernah kejadian tukang rias Pak. Untung udah tua itu Pak Bunga, tukang riasnya. Suruh tawaju begini aja, seminggu gak bisa tidur Pak. Mau tidur ingat kisirot, mau makan ingat kisirot. Saya tanya kenapa Ibu? Begini, waktu Pak Kiai suruh tawaju, saya emang enggak. Ini aja, gak bisa tidur Pak. Khawatirnya kalau laki-laki, oh diubaya. Itu mah LGBT dan. Nah ini, itu artinya apa? Abah Hanum itu. Sering saya itu Pak, dibilangin pernah di Tangerang, orang Garut itu. Ngegeram kayak macan Pak. Punya ilmu macan kayaknya tuh. Sama dia ketukan aja terus. Beres, kenapa? Apa jawabnya? Saya pengen tahu doang. Coba ke Mbak Hanum pengen. Sering kejadian-kejadian ya. Jadi yang nalkin itu bukan wakil. Nah kalau ceramah mah saya ya. Kalau nalkin makanya tajadud itu sekali 1000 kali pun boleh. Kita wakil talkin juga selalu ikut di talkin. Sampaikan mudah-mudahan bantuan mobil khusus kepada Ibu Bel semuanya. Terima kasih. Selama seminggu di Palembang saya bikin repot ya. Alhamdulillah semua udah saya makan. Pempek udah, duren udah, udahlah udah, udah. Yang di atas sudah dikupas kupnya. Oh, nih dengerin ya, ini yang di atas berubah ada pasukan bodrek, ya datang, nah, udah dibuka, ya masih kurang terhadap Bang Jeki, tenang aja tenang, masih ada tuang duren ya. Jadi, sekali lagi terima kasih Bu Bapak sekalian ya, mendoanya biar saya sehat ya perjalanan. Saya minta nih kalau bisa maghrib dan sarapan ikut. Nah ya. Dua jangan ngantai lah kita pada kepeda, insya Allah pakai ke Raudah lagi Pak Jeki. Kita selapan itu katanya perdana ya, di informasi enak di selapan itu banyak emas, mudah-mudahan dapat seorang sekilo lah dari sana. Jadi saya minta serius Pak Haji juga menyarankan, Pak Samsul juga kalau bisa mah ke selapan biar kita inilah di selapan ya, dari selapan balik lagi ke Raudah baru saya pergi ke Jakarta ya. Kita sampaikan, mari baca surat Al-Fatihah, baca syahadat Sohibul Wafatul Arifin, semoga Allah nambah barokah karomahnya. Bapak Ibu kita semua dijadikan murid beliau dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.